Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara UJ Ustadz dan Jamaah. Baik, tadi dari Gunangan yang baru hadir, selamat datang Ibu. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Langsung saja di segmen ini kita buka pertanyaan lagi. Kita beri kesempatan adalah dari Desa Gunangan. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Norma dari Majelis Ta'lim Baitur Rahman Desa Gunangan. Ya, silakan Ibu. Yang saya tanyakan Pak, dalam bulan Ramadan kita puasa. Udah tuh berbuka. Enggak. Jadinya Pak, tidur tuh kata kelamanjang. Jadi bangun lagi, sudah sholat tuh tidur lagi Pak. Sehingga nyenyak tidur tuh tak bangun-bangun. Udah tuh bangun lagi. Jadi tentang puasa kita tuh Pak. Ya. Apa sah apa kaidah? Tidur sampai berapa lama tidurnya Bu? Berbuka. Tidur sampai berbuka. Enggak juga lah, cuma banyak juga lah rasanya tuh kan. Oh itu. Tentang masalah puasa kita tuh Pak, apa sah apa kaidah? Karena tidur tadi. Yang kedua lagi Pak, boleh nambah Pak? Boleh. Jangan makan menamu. Gini Pak, di waktu sholat zuhur. Pas Ramadan juga. Saya sholat. Dari awalnya membaca Fatihah. Jadi lancar, tidak ada apa tuh. Gak ada yang lain-lain. Jadi kira-kira separuh jalan Pak, tuh datanglah muncul banyak pengingatan yang ida-ida. Tengah jalan tuh. Itu di dalam saya macam ajan Fatihah tuh. Jadi saya ingat. Pertama ngingat umur. Membacalah saya astagfirullahalazim di dalam sholat tadi. Jadi saya mohon kepada Bapak penjelasan macam mana sekiranya dapat hati saya tuh supaya lurus. Jangan lurus ya Bu, belok dikit nomor. Cuman itu Pak yang dapat saya jelaskan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa itu pertanyaan luar biasa tuh. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering macam itu. Puasa tidur sampai sore ya. Silakan Ibu yang bertanya dari Rawasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Harahap. Saya Hairul Bu. Ibu siapa Bu? Harahap. Ibu Harahap. Dari Majelis Taklim Nurul Jannah. Yang ini saya tanyakan Pak, katanya kalau orang bunuh diri tidak perlu disolatkan. Terus arwahnya gentayangan katanya ya. Jadi yang jelasnya sedangkan yang si bunuh diri aja dia tidak bisa dia santai beda Bu. Untuk menghindari, sedangkan kita kan tidak punya daya dan upaya. Jadi di situ Pak saya tanyakan, tidak ada daya upaya tapi kenapa bisa jadi begitu? Kasih jelaskan nanti Bu. Insyaallah. Jadi sekian. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Baitul Faizin. Dari Baitul Faizin, silakan Ibu. Mic-nya dikasih. Oh, Ibu tanya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz mengatakan kebersamaan tadi Ustadz ya. Ibu siapa? Jadi Ibu siapa Bu? Oh ya. Nama saya Ibu Ita dari Majelis Taklim Baitul Faizin. Ibu Ita. Majelis Taklim Baitul Faizin Simpang 3 Sipin. Ya, silakan Ibu Ita. Tadi Ustadz mengatakan kebersamaan Ustadz ya. Iya. Tapi
sampai dari zaman dulu sampai sekarang kebersamaan itu masih ada tidak ada, macam contoh Ustaz ya. Iya. Sholat bulan puasa ada yang berbeda, ada yang dulu ada belakangan. Yang kedua sholat Idul Fitrinya pun tidak sama, ada yang dulu ada belakang. Jadi matematika untuk kebersamaannya tadi kayak mana tuh Ustaz? Iya, akan saya jelaskan nanti Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua boleh Ustaz ya? Oh iya boleh. Ya. Yang Yang kedua katanya di akhirat nanti ada orang yang bangkrut. Jadi orang yang bangkrut tuh orang yang bagaimana Ustaz? Akan saya jelaskan. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di akhirat ada yang bangkrut ya. Berjualan keles. Silakan Bapak. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Kunangan tentang puasa. Kemarin bulan puasa mungkin nak tanya, cuma nak pernah dipanggil ke Siko ya. Iya. Insyaallah nanti bulan puasa kita panggil Ibu ya. Puasa Ustadz, sholat lah subuh alhamdulillah. Cuman dia habis sholat subuh tuh tidur, melantak sampai ke zuhur. Habis zuhur sekejap, buka mata semayang, tidur lagi. Melantak sampai ke asar. Buka mata dikit semayang, tidur lagi. Sampai duduk. Cuman itu Pak Ustaz. Ibu yang dirahmati Allah, ada memang beberapa ungkapan ulama yang mengambil dari hadis Rasul, yakni an-naum, ya. Jadi tidur ketika berpuasa itu sebenarnya ibadah. Nah, konsep ibadahnya adalah ketika dia tidur itu untuk menjauhkan diri dari keburukan, Ibu. Ya, untuk menjauhkan diri dari keburukan. Daripada dia ngota yang idak-idak, ngumpul di sana cerita yang idak-idak, lebih baik dia istirahat, karena istirahat tidurnya itu adalah merupakan ibadah. Tapi jangan bablas lewat terus. Ya paling tidak mungkin tidur agak 2 jam, kemudian dibarengi dengan ibadah 3 jam, ya baca Al-Quran 3 jam. Paling-paling tidurnya hanya untuk menghilangkan lelah karena tidak makan, tubuh mungkin kurang ini, maka diobati dengan tidur. Itulah yang disebut dengan tidur ibadah. Tapi kalau tidur berlanjut, ulama bisa mengatakan makruh, bahkan bisa berkategori batalkan puasa. Kalau andai kata itu bisa menghilangkan posisi puasa itu sendiri. Bayangkan dari subuh sampai 3 hari tidur ada bangun-bangun misalnya kan. Aduh, 3 hari tidak ada makan lagi. Maka dia bisa berkategori batal. Tapi intinya hukum dasarnya tidur di bulan Ramadan adalah ibadah untuk menghilangkan diri dari kemaksiatan. Maka dia tidur daripada nonton TV yang idak-idak, enaklah dia tidur. Daripada ngomong yang idak-idak, enaklah tidur. Nah, tidur 2 jam itu tadi mungkin ditambah dengan ibadahnya yang 3 jam, baca Al-Quran, khotam Quran dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak ada masalah Ibu. Ya, cuman hukumnya tergantung pada efek dia tidurnya. Bisa menjadi makruh, bahkan bisa menjadi batal, ya. Tapi hukum dasarnya adalah boleh atau bagus kalau dia tidur itu untuk menghilangkan atau menjauhkan diri dari keburukan, kemudian mencari kebaikan dengan tidur itu, tapi jangan berlebihan. Kemudian yang berikutnya Ustaz, lagi sholat zuhur, baca Fatihah, sedang elok lah rakaat pertama Pak Ustaz. Perjalanannya 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Kalau serakaat Pak Ustaz agak anulah dikit. Kok 4 rakaat? Kadang-kadang pas di rakaat kedua mulai utang teringat, ya kemarin berkelahi dengan suami teringat, kemarin ada masalah teringat, duit yang hilang teringat tempatnya di mana, HP yang hilang teringat pada waktu sholat. Bagaimana tuh Pak Ustaz? Ibu dan pemirsa yang dirahmati Allah, kehusyuan itu memang kehusyuan itu adalah sebuah proses yang harus kita lakukan. Setan itu menggoda kita dalam sholat kita, dalam setiap ibadah kita. Maka ketika kita teringat seperti demikian, Ibu, tidak ada salahnya sambil kita mengucapkan kalimat istighfar dalam hati, tidak diungkapkan dalam ucapan. Ibarat bahasanya Aisyah sendiri, Ibu Aisyah radhiyallahu anha, itu beliau kalau sholat, kalau sempat ada hal-hal yang aneh, beliau itu kadang-kadang goyang pala tuh. Ya, jadi seolah-olah menghilangkan ingatan itu. Jangan dilanjut. Kita kan tidak, Bu, Allahu Akbar. Kalau berlanjut itu langsung, ya Allah. Cerita panjang sampailah ke akhir tahiyat akhir kita, sehingga kehusyuan kita menjadi hilang. Ya, kehusyuan kita menjadi hilang. Karena khusyuk itu Ibu bukan berarti menghilangkan akal, tidak telap, menghilangkan akal, amnesia itu. Tidak bisa. Ketika kita khusyuk kita ingin hilangkan pikiran, luruskan, payah. Kalau bangsa semenit, kalau bangsa sedetik boleh. Tapi kalau semenit rasanya payah. Ya, makanya sebenarnya khusyuk itu adalah konsentrasi. Nah, konsentrasi itu Ibu, bolehlah suara terdengar di telinga kita, tapi jangan sampai suara itu kita dengar terus sampai ke ujung yang akhirnya merusak sholat kita. Dengar itu maksudnya merusak sholat. Contoh Ibu, kita lagi semayang, Allahu Akbar. Pas lagi semayang tuh ya kurang lebih baca Fatihah enak. Kemudian pas depan kita terdengar motor lewat, tahunian kita itu motor kita. Enggak tahunian kita, ngeng. Mano pula budak tuh bawa motor, la ilaha illallah. Saya kok habis semayang rencana nak pergi,
Ngacau bego. Sholat terus Bu berjalan Bu. Tapi motor itu terus dipikirkan sampailah Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bukan doa pertama disebut. Sebutnya mana? Mano bawa motor tadi itu. Nah, berarti tidak khusyuk itu Ibu. Makanya ketika itu terdengar Allahu Akbar, ngeng motor kita. Selesai, tidak usah disambung. Langsung kejar lagi bacaan lain. Ya langsung sempurnakan bacaan. Makanya Ibu dianjurkan oleh ulama, khususnya Imam Asy-Syafi'i, dalam sholat biasakan mu'tadilus sam'i. Jadi kalau bacaan sholat terdengar telinga kita. Sebab kalau kita terbiasa baca dalam hati, ada goyang dikit lepas tuh. Goyang dikit lepas. Maka baca dalam hati tapi terdengar oleh telinga kita. Bukan telinga orang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Gitu Bu. Jangan Ar-Rahman. Oh, sebelah aku terkejut-kejutnya mati. Nah, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Ada tuh orang model ya Ustaz, pokoknya di ujung-ujungnya dibesarkan. Iya. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iya kan. Itu jangan. Cukup yang terdengar telinga saja. Kalau kita sholat sendiri atau jadi makmum Ibu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Jadi ketika lisan kita terucap, terdengar oleh telinga, itu otak pasti akan berpikir sambil menerjemahkan. Nah, ketika itu terjadi, gangguan luar tidak akan datang. Tapi kalau misal dalam hati Bu, Allahu Akbar. Iya. Oh itu banyaknya yang masuk Bu, banyaknya yang masuk. Makanya dibaca seolah-olah kita mau tadi dulu sampai terdengar telinga kita jadi enak. Kalau dalam hati itu banyak yang masuk. Belum melongok, ngak lalan itu. Bu ya, jadi begitu caranya. Insya Allah sempurnakan dengan cepat istighfar dibolehkan, tapi dalam hati kemudian mu'tadilus sama dibaca dengan sempurna dan sempurnakan khusyuk. Kemudian yang berikutnya Ibu Harahap Ustadz dari Rawasari Taul Jannah, bunuh diri katanya tidak perlu disolatkan. Kemudian gentayangan. Ngeri Pak. Di Jambi 2015 kemarin berapa orang yang bunuh diri Ron? Antah Pak. Oh, banyak gentayangan. Banyak Pak. Jauh gitu. Ibu yang dirahmati Allah. Memang hukum dasarnya orang bunuh diri itu sama dengan dia fasik. Berarti dia tidak yakin dengan kebesaran Allah. Nah, maka ada beberapa ulama memang diantaranya mengatakan kalau orang bunuh diri tidak perlu disolatkan. Ya, tapi ada ulama seperti Imam Syafi'i mengatakan disilahkan dan dibolehkan. Ya, yang tidak kita solat itu adalah orang yang melarang kita solat. Kalau kafir jelas ya. Tapi kalau dia muslim melarang kita solat, itulah yang tidak disolatkan. Itu orang muslim, sesama muslim, tapi dia melarang gitu, pergi kita di itu kalau mati tidak usah disolatkan. Karena kenapa? Dia muslim yang benci dengan solat, ngapain kita solatkan? Nah, orang yang bunuh diri itu bukan karena tidak solat, atau bukan karena dia tidak pernah solat, dia pernah solat, cuman karena otaknya mungkin banyak dan utang, berbanding umur yang sisa, daripada mati aku dikejar utang lebih bunuh diri. Akhirnya na'udzubillah, diputus cinta, padahal banyak lah yang nunggu. Ya, cuman dia anggap laki-laki sekok itulah punya dia, bunuh diri. Lolo, padahal kalau dia ketika buka pendaftaran mungkin banyak orang daftar tuh. Ya, kan begitu. Artinya orang yang bunuh diri menurut Imam Syafi'i selama bunuh dirinya karena namanya bunuh diri itu kan pasti ada masalah Ibu. Kadang-kadang orang bunuh diri itu kelam, kabut. Dia tidak tahu lagi apa yang dia harus lakukan sehingga dia melakukan dosa itu. Semoga Allah mengampuni dosa mereka. Ya, semoga Allah memberikan kebaikan kepada mereka. Maka kita orang yang ada di belakangnya juga layak untuk mensolatkan jenazah untuknya karena dia termasuk orang yang baik insya Allah. Kebaikan dia itu pudar mungkin di hari ketika dia bunuh diri. Kita tengokkan beberapa hal kecil bunuh dirinya cuma gara-gara ya mungkin bertengkar dengan suaminya, tidak ada lagi solusi sehingga dia di rumah dewean. Ya, kemudian nengok tali banyak, coba-coba bola, kan gitu. Ada juga Bu mau bunuh diri 4 jam digantung, udah mati-mati. Itu kesian tuh Bu. Lah sakit leher, udah sempat mati. Intinya bahwa mereka tetap disolatkan menurut Imam Asy-Syafi'i karena mereka bukan orang yang melarang kita solat, bukan orang yang menghalau kita solat, tapi dia ada kesilapan ketika dia melakukan dan kesalahan itu boleh kita tetap melaksanakan solat baginya insya. Gentayangan enggak Pak Ustaz? Enggak ada dalilnya sekok pun orang mati gentayangan apalagi boleh itu enggak. Yang digentayangkan itu adalah orang yang pernah jahat dengan orang lain itu digentayangkan dia tuh. Ini pemirsa yang nabrak orang lari, jangan bilang bahwa enggak gentayangan, itu gentayangan dia lari ke kita. Apalagi sempat mati, gentayangan dia bingung, kita nak berbuat itu bingung. Akhirnya membuat digentayangan bukan iya, tapi perasaannya.
Semoga Allah melindungi kita. Sama dengan yang korupsi ini yang dengar. Begitu juga kita digentayangi kayak sama rakyat Indonesia yang kita makan duitnya. Ya, kenapa? Seolah-olah datang ke kita, akhirnya kita mati. Cuman gara-gara mikiri apa yang ada masalah kita. Na'udzubillah. Jadi gentayangan itu tidak ada apalagi orang model ini. Wallahu a'lam bishawab. Gitu kul. Nah, yang terakhir kita jawab ini ya, Ustadz, Ibu Ita dari Baitul Faizin, Ustadz kebersamaan. Tapi ternyata sholat Idul Adha beda. Idul Fitri beda, sholatnya pun beda, ada yang 8 rakaat, ada yang 23 rakaat, kemudian macam mana Pak Ustadz? Nah Ibu, kebersamaan yang dimaksud bersama dalam kebaikan. Kalau itu namanya adalah perbedaan di dalam fikih. Kalau perbedaan fikih atau syariat memang ada ketentuannya. Kenapa? Karena memang ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku dalam hal-hal yang mungkin tetap dalam koridor yang baik adalah rahmat. Tapi perbedaan yang dapat mengatakan dirinya paling benar dan dialah yang paling sempurna, itu yang tidak boleh. Maka ketika kita yakin dengan keadaan kita dan benar sesuai dalilnya, kita yakin dengan itu dan beribadah. Lalu yang lain jangan pula kita anggap salah. Karena perbedaan itu juga ternyata merupakan sebuah keindahan. Kalau kita sama galau udah enak Bu. Ya, udah enak. Maka perbedaan juga indah, persamaan itu lebih indah. Tapi perbedaan yang berbeda itu adalah berbeda dalam hal-hal yang prinsipil, yang semua jelas dalil-dalilnya. Yang 8 rakaat mereka punya dalil sendiri yang jelas. Yang 20 macam kita ada juga dalil sendiri jelas. Yang dia hari ini misalnya Idul Fitrinya jelas, besok Idul Fitrinya jelas, karena mereka mempunyai dalil-dalil tersendiri. Insya Allah. Maka jangan mengedepankan ego, tapi yuk bersama untuk meraih kebaikan dan kesempurnaan, walau dalam perbedaan tapi tetap dalam persamaan menuju kebaikan insya Allah. Dan yang terakhir Ustadz, bangkrut siapa Ustadz yang bangkrut itu Pak Ustadz di akhirat? Hadis Rasul jelas Ibu ya. Ketika seorang sahabat bertanya, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, kalian tahu enggak orang yang bangkrut? Para sahabat bilang, man laisa lahu dirhamun wala mal ya Rasulullah. Kami tahu yang bangkrut itu duitnya udah ada, kemudian perdagangannya hancur. Oh tidak. Kalau itu masih bisa dicari. Tapi orang yang bangkrut adalah ya dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, tapi dia melakukan keburukan. Dia sholat syatama hadza wa akala mala hadza. Dia berzakat, rajin zakatnya, tapi sudah itu dia makan punya orang, korupsi ya. Zakat terus, tapi yang dizakatkan hasil korupsi itu sama dengan tidak bangkrut ya akhirat kage. Kan begitu. Sembahyang rajin, tapi ngomongin orang rajin, sembahyang rajin, maksiat jalan terus. Itu kacau Bu. Ya. Itu kacau, itu bangkrut di akhirat nanti. Kenapa dikatakan bangkrut? Kebaikan yang pernah dia lakukan akan diambil oleh orang yang pernah dia jahat kepadanya. Ya, sementara kejahatan orang yang pernah dia jahat dengannya itu bisa lari ke dia, apa tidak bangkrut jadinya Bu? Ya, bangkrut. Maka dari itu mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang bangkrut, kita termasuk orang yang beruntung. Caranya adalah baik dunia, baik pula insya Allah akhirat kita. Karena dunia mazra'atun ilal akhirah, bahwa dunia adalah ladang menuju akhirat bro. Iya. Berarti di dunia kok boleh lapangan kod, cuman di akhirat jangan Ustaz ya. Jangan, sebab sepandai-pandai kita menyimpan kebohongan di dunia mungkin tidak dilihat oleh orang lain, tapi malaikat tidak terlalu ditipu Bu. Ya, para koruptor bisa dia buat dalil-dalil, bukti-bukti yang bisa dihapuskan. Malaikat tidak telap. Karena malaikat tidak perlu pakai staff dah. Dia dewe lah yang tahu perbuatan kita. Kita berlindung kepada Allah. Begitu. Iya, itu tadi jawaban dari Ustaz Ibu ya. Nanti kita sambung lagi Bu. Masih tetap semangat Bu. Masih lanjut kok ya Bu ya. Lanjut. Kita rehat dulu sejenak. Selepas pariwara berikut ini kami akan segera kembali tetap di UJ Ustadz dan Jamaah. Ya Thaibah, ya Thaibah, ya dal ahyana ishtaqna li wal hawana dana wal